Laga semifinal SEA Games 2023 akan menjadi ujian konsistensi permainan Garuda Muda di bawah asuhan pelatih Indra Syafri. Lalu bisakah Indonesia kembali merebut medali emas di cabang sepak bola putra setelah terakhir direbut pada tahun 1991 silam? Kami akan langsung membahasnya bersama dengan mantan pemain timnas Indonesia yang kini melatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso. Selamat sore Coach Aji. Coach Aji, 4 kemenangan dan juga menjadi juara grup ini membuktikan kehebatan Garuda Muda di tangan pelatih Indra Syafri. Bagaimana peluangnya kini melawan Vietnam di semifinal, di mana informasi terakhir ini sudah 1-1 antara Indonesia kontra Vietnam ini? Iya, memang kalau kita mau jujur sampaikan di fase grup, lawan-lawannya itu tidak selevel dengan Vietnam. Sekarang tim Indonesia bertemu dengan Vietnam yang mana menurut saya sekarang kualitasnya nggak jauh beda. Nggak jauh beda artinya bahwa pemain-pemain kita sekarang juga memiliki satu kualitas yang bagus. Mereka pemain-pemain kompetisi reguler di kompetisi Indonesia kemarin. Tadi saya sempat melihat leading 1-0, sekarang saya dengar posisinya 1-1. Menurut saya yang terpenting bagaimana pemain-pemain ini menguatkan mental pemain, tidak minder, tidak merasa lebih bagus. Vietnam merasa lebih bagus, nggak boleh itu. Jadi menurut saya pemain-pemain harus tetap bermain dengan karakter timnas, yang mana saya sangat yakin Indra Syafri sudah tahu apa yang harus disampaikan kepada pemain. Tetapi yang paling penting ketika bertanding dengan melawan tim yang kualitasnya sama adalah masalah kekuatan mental dan taktik strategi dari seorang pelatih, Mbak Sekia. Baik. Jadi Anda melihat sebenarnya kekuatan Indonesia dan Vietnam bisa dikatakan imbang begitu ya Coach Aji ya. Nah kemudian bagaimana kalau Anda melihat dengan bongkar pasang yang selalu dilakukan oleh Indra Syafri di 4 laga fase grup ini? Siapa pemain yang kemudian akan menentukan di laga melawan Vietnam? Ya justru dengan rotasi pemain itu menurut saya memang salah satu taktik strategi yang cukup bagus. Di samping Coach Indra Syafri, saya sangat yakin beliau mencari komposisi terbaik ketika pertandingan di semifinal. Dan ini sudah terbukti, saya sangat yakin bahwa komposisi terbaik saat ini melawan Vietnam diturunkan sama Coach Indra Syafri. Jadi menurut saya ketika rotasi di fase grup, tujuannya Coach Indra Syafri selain kebugaran pemain adalah bagaimana Coach Indra Syafri bisa menemukan komposisi yang pas untuk menghadapi Vietnam. Baik, kalau pemain yang akan menentukan di laga melawan Vietnam ini kira-kira siapa Coach Aji? Gimana Mbak? Pemain yang akan menentukan di laga melawan Vietnam hari ini siapa? Kalau Anda melihat. Ya menurut saya sepak bola itu kolektivitas tim ya. Tidak bisa kita mengandalkan 1-2 pemain. Marcel juga butuh bantuan teman. Ramadan Sananta juga membutuhkan. Jadi menurut saya siapapun yang menjadi penentu kemenangan ini adalah kemenangan semua. Jadi menurut saya lebih penting kolektivitas tim daripada individual di dalam satu pertandingan sepak bola. Baik, apa kemudian yang harus diperhatikan dalam kontra Vietnam selama dalam fase grup ini? Bagaimana Anda melihat permainan dari Vietnam dan apa yang harus diwaspadai oleh Indonesia? Ya, yang pertama yang harus dipertahankan adalah konsistensi permainan Indonesia, di mana pertandingan fase grup harus dibawa ke pertandingan semifinal ketika melawan Vietnam saat ini. Saya sedikit melihat perbedaan permainan Vietnam di saat pelatih dari Korea dan sekarang pelatih baru Philippe Tresor dari Prancis ini. Kalau dulu lebih mengandalkan speed and power, itu yang lebih utama, tetapi sekarang lebih banyak pada penguasaan bola. Nah ini yang harus diwaspadai oleh pemain-pemain kita supaya pemain-pemain kita tidak bisa memberi ruang yang besar, tidak banyak memberi waktu kepada pemain-pemain Vietnam supaya mereka tidak bisa mengembangkan permainan dengan baik. Untuk itu pemain-pemain harus tetap fokus, harus tetap melaksanakan pertandingan fighting spirit sampai selesai. Karena ingat sepak bola 90 menit, tadi leading 1-0, tetapi belum menang. Jadi menurut saya mentality pemain yang harus dijaga.
Mental yang harus dijaga. Baik, Coach, terakhir Indonesia memenangkan medali emas tahun 1991 di mana Anda waktu itu juga tergabung dalam timnas saat itu. Jadi ada puasa medali emas selama 32 tahun begitu. Apa kemudian yang menjadi hambatan dan apa pesan Anda kepada tim yang saat ini sedang berlaga? Ya, menurut saya komposisi pemain saat ini adalah komposisi bisa saya sampaikan 10 tahun belakangan terbaik ini adalah komposisi sekarang. Kita lihat mulai dari penjaga gawang ada Hernando, di belakang ada Rizky Ridho, di tengah ada pemain kita yang main di Eropa, Marcel, ada Witan juga pernah main di Eropa, di depan ada Ramadan Sananta yang ketika kompetisi kemarin sangat on fire. Jadi menurut saya dan mudah-mudahan bisa memenangkan lawan Vietnam, kita tidak usah berbicara masalah juara dulu. Hadangan terakhir ini lawan Vietnam ini menurut saya yang paling penting. Bagaimana kita bisa menang lawan Vietnam, baru nanti kita akan berbicara masalah medali emas. Menurut saya seperti jadi step by step dalam menghadapi turnamen SEA Games ini, Mbak. Baik, kita harapkan yang terbaik untuk Timnas Garuda Muda dan semoga Indonesia bisa meraih kembali medali emasnya dalam SEA Games 2023 ini. Terima kasih banyak pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Coach Aji.